Oke, kita ganti suasana. Ini gue biasa di gudang tempat gue kerja ya. Kali ini gue mau cerita tentang eh, pengalaman gue nanganin kasus yang agak berat setelah gue menerima menerima kalau gue itu dipilih lah ya untuk bantuin orang. Ini kejadiannya tahun 2012. Sedangkan gua kan saat menerima mereka itu kan, menerima leluhur gua itu gua kan tahun 2009 ya, 2009, dan terus gua jadi Islam ya di tahun 2009 tuh. Nah, ini dari 2009 sampai 2012 itu kan gua selama 3 tahun itu gua hanya nanganin kasus-kasus kecil istilahnya ya, kayak anak bayi yang suka nangis tiap malam jam berapa sampai jam berapa. Terus kalau ada anaknya tetangga udah ke dokter berapa kali tapi nggak sembuh-sembuh, diliatin juga, minta tolong diliatin. Terus yang namanya dia nggak bisa hamil karena ditutup sama mertuanya gitu ya, sampai akhirnya bisa hamil, alhamdulillah ya, dikasih gitu. Terus ya biasanya kayak gitu-gitu aja gitu kan. Dan gua kan emang kerjanya juga waktu itu, dari selama 3 tahun itu kan gua kerjanya entar ke Sukabumi, entar ke mana, ke Cimahi, ke Sumedang gitu kan. Kerjanya pindah-pindah gua tuh. Nah, tahun 2012 ini gua memulai pekerjaan gua sebagai tukang pijit wanita, khusus wanita. Dimana gua itu mulai banyak yang manggil ya sama ibu-ibu buat buat minta dipijit. Sekali waktu gua dipanggil ini sama satu tetangga. Dia itu guru ngaji di kompleknya gua tinggal. Dia juga cerita nih waktu lagi dipijit, teh tolong liatin adik ipar saya dong, katanya gitu. Emang kenapa adik iparnya? Sambil mijit tuh ya. Iya, kayaknya agak-agak gimana, tolong diliatin deh, kata dia gitu kan. Sekalian tolong liatin ini, saya kan punya anak, kata gitu kan. Pengen punya anak lagi, kata dia gitu. Oh iya, ntar diliatin, kata gua tuh. Nah, terus akhirnya dia bahas soal adik iparnya gitu kan. Adik iparnya tuh agak aneh kelakuannya, agak gimana. Adik iparnya ini perempuan, namanya mereka sama, tapi di sini gua ganti aja ya namanya ya. Ini yang satu karena dia guru ngaji, gue panggil aja Teh Haji gitu ya. Teh Haji sama adik iparnya ini siapa ya namanya ya, Ani lah, kita panggil Ani lah. Teh Haji sama Ani ya, yang adik iparnya. Nah, terus udah gitu lagi mijit-mijit, gue ngomong dulu, bahas soal Teh Haji, kenapa dia nggak bisa, belum bisa punya anak lagi. Aku nanya, Teh Haji ini pernah keguguran ya, ini kayaknya nggak terlalu bersih apa kurang bersih ini, banyak lemak, banyak banyak kayak bekas luka kering, terus banyak lemak nutupin rahim, kata gua tuh. Teh Haji kan emang gemuk orangnya kan. Terus oh gitu ya teh, iya, coba deh Teh Haji pergi ke dokter kandungan,
minta diperiksa dalam, minta di USG, diliatin kata gua tuh. Nah, kalau emang banyak lemak ya minta dibersihin aja lemaknya, minta di hilangin lemak-lemaknya, nanti ya siapa tahu bisa, kata gua gitu. Dah. Dan emang setelah berapa lama berapa waktu kemudian ya emang apa yang gue bilang itu ternyata bener gitu loh. Cuman saat gue dengar berita itu hubungan gue sama Teh Haji udah nggak baik ya, karena ini ntar ada cerita sambungannya lah kenapa gue nggak baik hubungannya dengan Teh Haji gitu ya. Tapi artinya apa yang gue bilang itu benar kan. Di sini itu gue kalau misalnya ngasih tahu seseorang itu punya sakit apa, gue pasti menyarankan orang tersebut untuk pergi ke dokter, periksa ke dokter. Kalau saya kan melihatnya make mata batin, tidak punya bukti, gue selalu bilangnya. Periksa ke dokter, cek, karena di dokter itu ada tes darah, ada ronsen, ada endoskopi, ada USG dan segala macam tetek bengek yang ada buktinya gitu kan, yang emang valid lah, emang pasti ada buktinya. Nah kalau gue selalu menyarankan seperti itu, dan gue selalu berharap apa yang gue lihat itu adalah salah, hal yang buruk, apapun itu yang gue lihat hal buruk itu selalu gue bilang semoga saya salah, gue bilang. Dan gue tuh nggak pernah namanya kalau mijit atau yang keseleo atau apa, gue nggak bilang saya bisa. Saya selalu bilangnya tuh saya lihat dulu ya gitu, saya coba dulu, kalau saya nggak bisa saya lempar ke yang lebih ahli. Jadi kalau di sini gue tahu kemampuan gue ya, tahu batasnya gue sampai mana. Jadi gue nggak pernah menutup untuk pergi ke medis, untuk pergi yang ke lebih pintar, ke lebih ahli, enggak ya. Gua itu sangat tahu takaran diri gua segimana ya. Nah, kita balik lagi ke cerita tadi. Lagi ngobrol-ngobrol kayak begitu, ngomongin soal adik iparnya, tahu-tahu ada tamu dateng. Ini kan malam ya, sekitar udah jam 8 malam. Kata Teh Haji, itu adik ipar saya dateng sama adik saya, katanya gitu kan. Ntar deh saya panggil kemari ya, katanya. Ntar Teteh lihat sendiri aja orangnya gimana, katanya gitu. Udah dateng lah, dipanggil tuh. Neng, sini, katanya gitu, kata Teh Haji. Oh iya Teh, naiklah dia sama suaminya tuh. Suaminya kan adiknya Teh Haji kan, panggil aja si Rudi lah ya namanya. Dah, oh Teh lagi dipijit, iya ini, katanya. Itu si Ani ini nggak mau nyamperin gua, nggak tahu kenapa nggak mau nyamperin gua. Dia ngeliatin gua doang gitu ya, dia penuh amarah, benci banget ke gua gitu loh, ngeliatin kayak pantau. Diem aja dia sambil ditekuk kakinya ya, senderan ke tembok, kakinya ditekuk, ngeliatin aja. Orangnya kecil kurus orangnya. Udah beres dipijit, ngobrol-ngobrol biasa lah, kenalan kan, basa-basi sama adik iparnya ini. Namanya siapa? Ani. Oh iya, gini-gini, umur berapa, udah berapa lama nikah, biasa lah ngobrol-ngobrol gitu kan ya, gimana. Tahu-tahu nggak lama pakai bahasa Sunda, tapi gue pakai bahasa Indonesia aja ya. Ngapain kamu kesini, kata si Ani tuh ke gue. Ngapain kamu kesini? Gue ngeliatin aja. Saya nggak suka sama kamu. Kamu pergi dari sini, saya nggak suka sama kamu. Langsung kesurupan. Itu udah jam setengah 10-an. Kesurupan. Mulai. Terus mau mukul gua gitu kan. Ngamuk lah, intinya ngamuk di situ.
Udah, akhirnya sampai jam setengah 11 tenang, gue pulang. Setengah 11 malam tuh gue pulang. Si Ani katanya juga pulang ke rumah orang tuanya, karena mereka tinggal di rumah orang tuanya, deket, nggak jauh, di kampung sebelah. Udah tuh, jam 1 malam gua digedor-gedor rumah tuh, didatengin sama si Rudi. Teh, bantuin apa? Itu istri saya ngamuk di rumah katanya. Udah, aduh, saya capek, emang gak ada yang bisa apa, kata gua gitu kan. Di sana ada sih teh, katanya gitu ya. Udah, akhirnya gua kesana, paksa lah ya, nggak enak juga kan. Sampai jam 3 pulang, jam 3 pagi pulang. Jam 3 pagi pulang, gua tidur. Itu sekitar jam 8 datang lagi si Rudi ke rumah. Teh, ngamuk lagi katanya gitu kan. Ngamuk lah, udah tadi udah mau berapa orang katanya, udah 3 orang, tapi ya gitu, keluar masuk katanya. Coba sama teteh dilihat deh katanya. Ya udah, akhirnya gue kesana lagi, buru-buru mandi segala macem, gue berangkat. Sampai sana tuh dia ngamuk-ngamuk, udah banyak ibu-ibu di rumahnya pada ngaji segala macem. Pokoknya rumahnya penuh lah, rumahnya itu orang tuanya si Ani tuh. Terus dia tiduran kan di tengah-tengah. Pas gue dateng, mau ngapain datang lagi katanya. Itu gue diludahin, gue dicakar, pokoknya dimacem-macemin lah, gue pokoknya dikata-katain segala macem. Ya kata gue tuh, kamu mau keluar nggak dari anak ini? Gue baik-baik ngomongnya, keluar ya, nggak mau, saya suka sama anak ini. Kenapa suka? Mau ngapain? Saya suka sama anak ini. Emang anak ini punya salah apa? Enggak, dia nggak ada salah, tapi saya suka sama anak ini. Ya sukanya kenapa? Udah tuh, diem aja. Ya udah, kalau kamu nggak mau keluar, saya bakar rumah kamu. Ayo aja kalau bisa, kata si makhluknya tuh. Ayo aja kalau bisa. Oh, lu pikir gua nggak bisa? Oke, jadi gitu kan. Kita lihat ya. Udah tuh, ya gue bilang, Ruth, ayo ke rumah lu, karena rumahnya Ani ini agak jauh ya, agak jauh dari rumah gua. Udahlah tuh, kita naik motor berdua tuh, gua masih Rudi ke sana, datang ke rumahnya. Waduh, Ruth, ini makhluk di belakang tembok nih. Jadi perkampungan yang Rudi tinggal itu berbatasan dengan tanah orang yang kaya. Orang yang kaya, tanahnya tuh pokoknya itu dari gua kecil aja gua nggak pernah masuk situ gitu loh. Rumahnya segede-gede apaan tahu, tanahnya segede-gede apaan tahu. Udah, mana ya gua ke situnya ya. Itu sepanjang di jalan itu di motor ya, kita tuh mau celaka loh. Yang namanya batu dari atas kena mata kita, yang namanya motor itu mau diaduin gitu kan ya, mau ditabrakin, diarah ke kananin gitu. Sampai situ kita panggil satpamnya, yang punya rumah gak ada satpamnya. Gak ada satpamnya nih, Ruth. Udah, gue coba doa di rumah si Rudi, gimana, akhirnya gue bilang, ya udah Ruth, pulang deh, kata gue gitu kan. Pulang. Pas jalan pulang, lewatin gerbang utama rumah itu dong, rumah gede itu kan, ya istana lah, anggap aja istana gitu. Ada satpamnya. Teh, mampir yuk. Ya udah, ayo mampir yuk, nyoba, siapa tahu bisa masuk gitu kan. Ada satpamnya, ada tuh satpamnya. Kita minta izin gimana, terus nggak lama kata satpamnya nggak bisa, soalnya kan begini nih. Nggak lama ada motor dari dalam mau keluar,
2 orang. Dia bilang, ada apa ini Pak, si Teteh sama si A ini ada masalah keluarga, katanya begini gini gini, ada masalah lah, pokoknya minta izin, mau minta ke dalam katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, izinin aja katanya gitu, tapi dianterin ya sama kamu, ditemenin ya katanya. Ibu jangan ngerusak apa-apa ya. Enggak kata gue gitu kan. Akhirnya masuk ke dalam, ke kebun, sana jauh banget, pokoknya harus pakai motor. Ada lah di kebun itu satu, gue cari mana rumahnya nih makhluk nih, gue cari pas ketemu, gue bisa kan nemuin rumah lu, gue bisa dan datang ke rumah lu, kata gue gitu. Terus gue bilang, masih Rudi, lu telepon ke rumah lu, tanyain keadaan bini lu gimana, di sana, sambil gua doa di sini, lu telepon ke sana, tanyain keadaannya gimana. Udah, si Rudi di belakang gua sekitar 5 meteran lah. Gua ritual di situ, yang satpam itu deketan sama si Rudi, ngobrol sama si Rudi. Gua di situ ritual, gua doa kayak pantau. Ngamuk katanya, waktu gue lagi doa itu ngamuk katanya. Terus nggak lama tenang katanya, udah tenang, udah tidur katanya. Si Aniknya tuh udah tenang, udah tidur, tinggal di sini gue berantem. Akhirnya kata gue tuh, ya udah lu pokoknya jangan ganggu lagi tuh anak, kata gue gitu kan. Ya gue di situ nanya, kamu tuh di situ ke anak itu kenapa? Sebenarnya bukan salah anak ini, kata dia, kata si makhluknya tuh. Jadi mertuanya dia itu suka bikin sesajen di rumahnya dia. Nah, kita ini suka dateng. Nah, saya tertarik sama anak ini karena anak ini tuh baik. Badannya juga kan lemah, jadi gampang saya masuknya, kata gitu. Yang jahat itu mertua perempuan, karena kan Rudi udah nggak ada bapaknya, udah meninggal lama. Mertua perempuannya yang jahat tuh, emang sengaja mertuanya itu suka ngadain sesajen di sana buat masukin ke badan menantunya ini. Nah, daripada dimasukin yang lain, ya mendingan saya yang masuk, katanya gitu. Udah, saya masuk aja. Udah tuh ngobrol, beres, izin pulang. Saat pas mau keluar pagar gerbang itu, mau keluar gerbang, si satpamnya nanya ke gua, ibu mah ilmunya ilmu turunan ya, kata gitu, bukan boleh belajar, katanya. Oh iya, emang iya, karena gue kan emang nggak pernah belajar. Kayak di awal-awal kan gue bilang, kemarinan juga gue bilang kan, gue emang nggak pernah belajar, gue nggak ngerti, karena intinya gue itu cuma dipinjem, badan gue tuh cuma dipinjem gitu loh. Gue cuma bisa ngedenger, emang gue suka dikasih penglihatan, tapi ya itu semua karena mereka. Jadi emang gue dipinjem aja, intinya cuma dipinjem lah badan gue buat nolong orang. Dah, pulang ke rumah udah tenang. Pas sampai rumah, si Aniknya udah bisa bangun, udah bisa duduk, udah komunikasi kayak gimana, udah enak. Terus udahlah, pokoknya udah beres deh itu ya, udah beres, nggak ada apa-apa lagi. Besoknya juga aman, lusanya aman. Hari ketiga gue dipanggil, dijemput lagi sama si Rudi. Bukan si Rudi yang jemput, adiknya si Ani yang jemput gue. Tadi dipanggil sama ibu, kesuruh ke rumah katanya. Dah, dipanggil ke rumah, ternyata Rudi ada di rumah sama istrinya. Ngobrol, nggak taunya gue dibungkusin inilah ya, hasil bumi ya pisang ya, singkong ya, apa segala macem gitu, dikasih. Kan emang gue nggak pernah minta bayaran. Gue itu pantangan gue adalah nggak boleh minta bayaran. Kalau dikasih gue terima gitu ya, dikasih apapun gue terima, tapi kalau minta nggak boleh. Itu pantangannya gue gitu loh. Nah, lagi ngobrol-ngobrol nih bertiga,
lagi ngobrol-ngobrol bertiga sama si Rudi sama si Ani di rumah di dalam. Tahu-tahu si Ani masukan lagi nih, kemasukan makhluk yang kemarin yang gue datengin. Dia bilang, Neng makasih ya, manggil gue Neng karena yang masuknya laki ya, udah umur. Neng makasih ya, katanya gitu. Dikeluarin sama si Neng mah enak katanya, nggak kayak yang itu tuh bau katanya, dipakein apa sih itu bau banget katanya, nggak enak. Kalau yang satu juga apaan itu, teriak-teriak, dipijit-pijit, diteken-teken kayak begitu, kasihan kan anak ini katanya, sakit katanya gitu. Udah, terus dia cuman bilang, Neng saya mau ikut sama Neng katanya gitu, boleh enggak? Ya gue bilang, kalau ikut saya nggak mau pak, kata gue gitu ya, saya nggak mau, maaf aja. Lagian juga kalau mau ikut sama saya kamu harus jadi Islam dulu, kalau mau jadi teman saya kamu harus jadi Islam dulu, mau apa enggak katanya. Mau katanya gitu ya, mau ikut katanya. Udah, baca 2 kalimat syahadat di situ segala macem sama si Rudinya, diwakil sama Rudi kan, kalau gua kan nggak bisa ya cewek ya, Rudi yang iniin. Baca 2 kalimat syahadat, makasih ya Neng ya katanya gitu, nanti saya main lagi katanya kapan-kapan. Udah tuh pleng pulang, sadarlah si Ani, gimana-gimananya udah enak segala macem. Terus gue pulang kan hari itu, udah gue pikir udah beres kan, gimana-gimananya udah beres gue pikir tuh. Berapa hari kemudian gue dipanggil lagi. Ternyata di situ ada mertuanya si Ani, di rumah ibunya si Ani itu ada mertuanya, artinya ibunya si Teh Haji ya, ibunya si Rudi ada di situ. Gue dipanggil, abis gue dimaki-maki sama mertuanya kayak apaan tahu, pokoknya dikata-katain kayak apaan tahu, ribut. Si Aninya kemasukan lagi. Udah, dan gue ditantangin gitu kan, bisa keluarin apa enggak. Terus gue cuman bilang, ya maaf aja bu, itu kerjaannya ibu, saya nggak perlu pembuktian karena saya kan udah ngebuktiin kemarin. Itu kerjaan ibu, apa nggak kasihan menantunya digituin, gue bilang tuh. Pokoknya berantem lah intinya. Akhirnya ya udah saya pulang katanya. Dia pulang, mertuanya tuh si Ani sadar gitu. Jadi semua orang lihat kan, tahu dong itu hasil kerjaannya siapa, gua nggak bohong gitu kan. Si Rudi juga kesel sama ibunya kenapa kayak gitu. Dah, gue pulang, gak lama gue pulang. Udah berapa lama, sekitar 2 minggu dari kejadian ketemu mertuanya itu, si Ani sakit lagi, gue dipanggil lagi tuh, nggak taunya keadaan Ani ini di sini lebih parah dari sebelumnya. Gue kasihan gitu kan, sampai sejak kejadian yang 2 minggu itu habis ketemu mertuanya itu gue hampir tiap hari di rumahnya Ani, boleh dibilang hampir tiap hari gue di rumahnya Ani, karena gue itu Ani itu kesurupannya bentar-bentar kesurupan. Jadi kalau begitu gue nggak ada, nggak lama gue pulang kesurupan lagi, udah keluar nggak lama gue pulang kesurupan lagi, sampai jam 1 malam, jam berapa, sampai gue sering nginep di situ gitu kan, dia ngejagain. Sampai akhirnya ibu gue bilang, Nat, gue dapat penglihatan, ibu gue juga bisa, gue dapat penglihatan kalau lu terus pegang ini orang, lu bisa masuk penjara, mendingan lu lepasin,
karena ini menyangkut soal agama. Lu dalam soal agama lu belum bisa, ini orang harus dibimbing secara agama, katanya gitu kan. Nah gue bilang lah sama si Ruth, ibu gue bilang begini, kata ibu gue ini harus dibimbing secara agama. Ya emang iya sih harus secara agama. Lu ada nggak orang yang secara agama bisa buat ngebimbing? Oh ada teh, ada 2 pesantren, teteh mau bawa kemana, dia sebutin lah 2. Gue lebih tertarik sebut sama yang kedua. Emang nggak, ya lumayan lah gitu ya. Ya udah, mau kapan teh bawanya? Ya terserah kamu. Kapan kita bawa si Ani ke sana? Nah, mau bawa ke sana itu nanti kita lanjut di part keduanya ya. Oke?